Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kita kaum muslimin tentu mengetahui tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an telah dipuji oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apakah yang menyebabkan Ali radhiyallahu an dipuji oleh malaikat Jibril? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Pada waktu perang Uhud, kaum muslimin sedikit mengalami kekalahan. Penyebab utamanya adalah karena sebagian sahabat radhiyallahu an ada yang tidak mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya kaum muslimin telah memperoleh kemenangan lebih dulu. Namun di akhir peperangan, disebabkan kekhilafan sebagian pasukan kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Mereka telah khilaf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan beberapa orang sahabat untuk berjaga-jaga di Bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka agar jangan meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan bagaimanapun, karena musuh dapat menyerang dari arah belakang. Sebenarnya ketika permulaan perang, pasukan kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir telah melarikan diri. Melihat kemenangan ini, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menang dan peperangan telah usai, karena orang-orang kafir telah melarikan diri. Akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan harta rampasan perang. Sebenarnya pimpinan pasukan telah melarang meninggalkan Bukit Uhud sebelum ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mereka. Tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku ketika masih dalam keadaan perang saja. Akhirnya mereka menuju ke tempat bekas peperangan dan meninggalkan bukit tersebut. Pada saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong ditinggalkan oleh para penjaganya. Maka mereka telah kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Hal ini sama sekali tidak disangka oleh kaum muslimin sehingga mereka kalah dan terjepit dalam kepungan kaum kafir, dan pasukan muslimin menjadi kacau balau. Ketika itu tentara kaum muslimin telah dikepung oleh kaum kufar dari 4 penjuru, sehingga kaum muslimin atau sahabat radhiyallahu an banyak yang gugur syahid terkena senjata musuh. Di samping itu banyak di antara mereka yang melarikan diri, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kepungan orang-orang kafir tersebut. Kemudian tentara kafir mengumumkan kepada khalayak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Sontak dengan berita ini telah membuat para sahabat radhiyallahu an menjadi panik dan kacau. Ada sebagian sahabat yang langsung melarikan diri, dan ada yang lari ke sana kemari tanpa arah. Dan pada akhirnya pasukan kaum muslimin menjadi terpecah belah dan kacau balau. Ali radhiyallahu an bercerita bahwa ketika orang-orang kafir itu telah mengepung kaum muslimin, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya segera mencari beliau di kalangan orang-orang yang masih hidup. Ternyata saya tidak menjumpai beliau di sana. Lalu saya mencarinya di antara mayat-mayat para syuhada yang telah syahid. Di sana pun saya tidak menjumpainya. Kemudian saya berpikir tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarikan diri dari pertempuran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat perbuatan kami dan Dia marah kepada kami, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat utusannya yang dicintainya ke langit. Nampaknya inilah kemungkinan terbesar dan terbaik menurut saya.
Saya tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lainnya yang dapat terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya segera mencabut pedang dan dengan semangat juang, saya kembali terjun ke tengah-tengah pertempuran melawan tentara-tentara Quraisy itu. Saya merasa bahwa saya akan syahid dalam pertempuran ini. Saya terus bertempur melawan mereka sehingga saya telah membuat suatu jalan terbuka dari kepungan tersebut. Dan ketika itulah terlihat oleh pandangan saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan main gembiranya hati saya. Saya menjadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasihnya ini dengan melalui malaikat-malaikatnya. Kemudian saya segera pergi menjumpai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di sampingnya. Tidak lama kemudian muncullah pasukan kafir Quraisy menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Saya langsung menghadapi serangan musuh itu dengan segenap keberanian saya, sehingga sebagian pasukan itu melarikan diri dan lainnya dapat saya bunuh. Lalu datang lagi pasukan yang kedua. Mereka ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada Ali radhiyallahu an agar melawan mereka, maka pasukan itu pun dilawan oleh Ali radhiyallahu an. Pada waktu itu Ali radhiyallahu an melawan tentara Quraisy seorang diri saja. Ketika kejadian tersebut tengah berlangsung, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Ali radhiyallahu an yang masih muda itu dan memuji atas keberaniannya dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagianku dan aku bagian dari Ali." Ini adalah suatu isyarat atas pentingnya kesatuan yang sempurna. Dan Jibril alaihissalam pun berkata, "Saya adalah dari kalian berdua." Pada perang Uhud, banyak kaum muslimin yang gugur di medan perang. Anas radhiyallahu an bercerita melihat seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an sedang menuju ke arah Anas radhiyallahu an dan berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Sungguh demi Allah, saya mencium harumnya surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, beliau mengacungkan pedangnya yang satu itu berada di tangannya dan terus menyerbu kaum kafir sehingga ia syahid dalam perang Uhud. Ketika tubuh beliau diperiksa, tubuhnya begitu rusak karena luka-luka senjata tajam. Kurang lebih terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudari perempuannya saja yang masih dapat mengenali melalui jari-jari tangannya. Ini adalah satu keteladanan dari Ali radhiyallahu an, seorang sahabat yang walaupun hanya seorang diri, ia telah melawan pasukan musuh hingga dapat mengalahkan mereka. Dan sahabat Anas radhiyallahu an yang mencium harumnya surga datang dari arah Uhud. Ali radhiyallahu an telah menyerang pasukan itu dengan penuh keberanian untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan disertai niat berkorban nyawa dalam menjalankan tugas tersebut. Inilah suatu teladan dari keberanian sahabat radhiyallahu an. Dari satu sisi kita dapat melihat bagaimana tinggi dan tulusnya kecintaan dan kasih sayang mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisi lain mereka juga mencontohkan sebagaimana keberanian dan keteguhan mereka dalam menjaga agama ini. Demikianlah keberanian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.